Ibu bilang tadi gangguan menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah suatu proses perontokan dinding-dinding dalam rahim. Kenapa dia rontok? Karena tidak terjadi pembuahan, kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat prosesnya, kita umpamakanlah ini rahim, Ibu ya. Ini saluran telur. Satu lagi, misalnya ini vaginanya. Proses pertama perjalanan daripada seorang wanita adalah menghasilkan telur, ya kan? Telur dihasilkan di indung telur. Untuk apa telur ini? Untuk dibuahin, untuk hamil. Artinya setelah diproduksi telur harus kemana dia? Harus ke rahim, harus diantar. Jadi kalau kita cerita telur ini yang menghasilkan adalah FSH, hormon yang memulasi pembentukan telur, tapi nggak salah cerita apa hormonnya. Tapi setelah telur dihasilkan, rahim mulai menebal, ya kan? Kenapa dia mulai menebal? Mana tahu ada kehamilan, terjadi pembuahan, dia bisa nempel dengan baik. Tapi kalau rahimnya itu tipis, sirkulasinya kurang baik, sehingga nutrisinya nggak cukup, ya nggak bisa nempel, nggak hamil, ya kan? Setelah ini tidak terjadi pembuahan, dia harus dirontokkan kembali lah. Kalau nggak ada hamil, nggak terjadi kehamilan, rontok. Jadi yang Ibu bilang tadi mensnya bermasalah, berarti tergantung terhadap tebal tipisnya daripada dinding rahim. Siapa yang menebalkan ini? Yang menebalkan adalah estrogen, ya kan? Hormon estrogen. Makanya kalau ibu-ibu udah menopause, estrogennya turun, ya nggak mens, karena tidak ada pertumbuhan di dalam dinding dalam rahim. Apa yang mau dikeluarin, ya kan? Dari proses mensnya kita bisa lihat banjir misalnya, waduh banjir lama, atau jeplit flek spotting saja. Dari situ kita bisa menyimpulkan apa? Kalau dia banjir berarti dinding dalam rahimnya tebal banget dong. Makanya banyak yang dirontokkan tadi itu kan jadi lebih banyak. Banjirlah dia seminggu enggak bersih-bersih, atau cuma bercak-bercak saja. Berarti kemampuan untuk merontokkannya lemah, kan begitu. Nah, kalau tadi masalahnya adalah mens yang sakit, wajar, karena semakin tebal dinding dalam rahim. Ibu juga di depan rumah ibu ada got, sampahnya tebal banget. Gimana Ibu? Ngoreknya pasti lebih dalam dong, ya kan? Korek pakai soko, pakai cangkul lebih dalam. Semakin dalam dikorek, semakin banyak sampah yang ikut. Tapi apa kalau kita dikorek kan dalamnya sakit dong. Jadi adalah suatu hal yang wajar akibat daripada berlebihannya penebalan daripada dinding dalam rahim, sehingga proses perontokannya jadi lebih dalam. Semakin dalam, ibu semakin dalam saya cubit, semakin apa? Ya iya. Jadi artinya apa? Terjadi ketidakseimbangan estrogen pada proses itu. Makanya salah satu teori ini yang kita sebut penyakitnya kan endometriosis ya. Endometriosis nama penyakitnya. Kalau dokter kandungan bilang, wah ini endometriosis. Endometriosis adalah excessive production of estrogen, kelebihan produksi daripada estrogen. Resikonya apa? Jadi meneballah dinding dalam rahim, sehingga pada saat dia dirontokkan
harus bekerja berat, ya kan? Sakit dong. Jadi kalau begitu bagaimana solusinya? Harus kita perbaiki dulu kadar hormon estrogennya itu. Kalau dokter-dokter kandungan biasanya kalau ini kasusnya dikasih pil KB. Pil KB isinya progesteron, lawan daripada estrogen. Pertanyaannya kembali, sampai kapan? Ya cuma dikasih Feminax sudah hanya untuk sekedar menghilangkan rasa sakit, tapi tidak menyembuhkan pangkal permasalahan. Pangkal permasalahannya di sini adalah ketidakseimbangan hormon. Hormon apa? Estrogen. Ya kan? Estrogen itu apa? Hormon kewanitaan. Kasihlah hormon kelaki-lakian. Apa namanya? Progesteron. Adanya di mana? Pil KB. Ya kan? Makanya ibu nggak bisa ambil minum pil KB karena isinya hormon kelaki-lakian, progesteron tersebut. Ditekan misalnya, nanti akhirnya dia nggak mens atau nggak sakit misalnya. Tapi sampai kapan? Pertanyaannya kembali, sampai kapan? Yang penting bagi kita adalah bagaimana ini harus diseimbangkan kembali. Ya. Pertanyaannya, apa Noni bisa melakukan proses itu? Ya, apakah Noni bisa melakukan perbaikan terhadap hormon? Ya kan? Ya. Perbaikan yang dilakukan oleh Noni tidak sebatas menekan produksi. Jadi kita umpamakan begini. Di dalam tubuh kita itu ada yang kita sebut namanya reseptor. Kita anggaplah ini reseptor atau rumah. Kita sebut aja istilah lainnya rumah. Inilah tempat daripada estrogen. Ya Bu ya. Dengan Noni, yaitu kandungan yang kita sebut namanya damna kantalnya itu, dia merupakan suatu fitohormon. Sebelum saya sampai ke sana, bulan lalu mungkin saya sudah cerita tentang bahwa bagaimana struktur molekul antara tumbuhan dengan tubuh manusia. Ya, antara molekul yang di kepala sama dengan yang di bunga atau buah, yang di badan kita ini sama dengan yang di paru-paru, sama dengan daun, perut sama dengan daun, begitu proses daripada strukturnya. Salah satu kesamaannya menurut Dietrich Gumbel, sarjana Jerman, itu adalah fitohormon. Ya kan? Fitohormon. Kenapa? Dengan fitohormon tadi, ya kan, yang tadinya si estrogen ini mengisi semua rumah-rumah hormon, dengan damna kantal tadi itu di switch. Jadi yang tadinya estrogen ini ngisi di sini diganti dengan fitohormon lain. Dengan fitohormon lain. Sehingga reseptor-reseptor hormon atau rumah-rumah hormon yang ada di dalam tubuh kita itu tidak terisi oleh estrogen semua. Dengan tidak terisinya estrogen ini terlampau banyak, efeknya ke rahim kita, kadar estrogen kita nggak berlebihan, otomatis dinding dalam rahim jadi nggak terlampau tebal. Barulah mensnya normal, barulah mensnya nggak sakit. Cuma ada yang kita bilang namanya healing crisis. Itu nanti kita ceritakan dalam proses detoksifikasi minggu depan, hari Jumat malam kita ceritakan. Kadang-kadang kita ketakutan. Kenapa? Awal-awal minum biasanya sebulan, pada waktu kita main di loading dose, mensnya jadi banyak, mensnya jadi banjir, atau lebih sakit lagi. Itu akhirnya kita bilang, kok jadinya tambah sakit. Itu istilahnya reaksi healing crisis, krisis penyembuhan, dimana yang kita bilang sisa-sisa metabolisme daripada estrogen itu yang
Sekarang kan kita fungsinya mau mengganti rumah-rumah ini dengan hormon lain, ya kan? Artinya apa? Estrogen yang udah ngisi, udah tinggal di rumah itu kita suruh keluar, ya kan? Nah kita mau ganti. Ibu misalnya ngontrakin rumah, ini udah habis masa kontraknya, aku udah nggak seneng lagi sama Mbak Nina ini, dia harus keluar, saya ganti sama Ibu Rini misalnya. Berarti semakin banyak Mbak Nina keluar, berarti estrogen semakin tinggi sesaat. Pada saat proses penggantian, semua estrogen kan kita suruh keluar. Lo keluar, ada yang mau masuk, gua mau ganti, jangan lo lagi di situ. Keluar semua, pada keluar. Artinya estrogen jadi semakin banyak di dalam darah kan. Sesaat kita rasakan, loh kok tambah memburu. Itu yang kita sebut reaksi healing crisis. Dulu kita juga mengatakan pada saat orang kena sakit kencing manis gula agak naik sesaat. Iya memang, tapi tergantung daripada sensitivitas individu. Kalau kemampuan proses detoksnya lemah, terjadilah proses itu, ya kan? Terasa banget, jadi yang ininya disuruh keluar itu jadi lebih banyak, jadi lebih kacau kan gitu. Jadi kayak misalnya ada banjir, semua orang keluar dari rumah, loh kita lihat banyak banget rakyat di jalanan kan begitu, ya macet kan pasti, itu reaksi macet dong jalan. Nah itu kalaupun terjadi jangan takut, biasa proses healing crisis itu terjadi. Karena pada saat yang jelek-jelek kita keluarkan, kita lihat Jakarta ini jelek semua kan begitu ya Bu ya. Mana tahu setelah dia minum noni dengan proses loading terjadi itu, nggak apa-apa, biasa itu adalah proses yang kita sebut healing crisis. Jangan terus nggak mau takut gitu. Itu proses biasa, karena yang jelek-jelek dikeluarin semua kan, kita mau ganti yang bagus ini di rumah kita ini, biasa, itu biasa ya. Sekarang dari kedua kesimpulan tersebut